kemarin aku iseng-iseng baca polis, Mike. Bisa baca? Iya, dibacain sih. Oh. Iya. Ada. Gue baca bisa dong. Iya. Terus gue ada satu pertanyaan, bukan pernyataan Ya. yang menarik gitu loh. Apa? Di situ ketika orang milih kamar di asuransi, itu adalah satu kamar tidur dengan satu ranjang dan kamar mandi dalam. Emang kenapa sih kamar mandi itu penting banget? Emang rumah sakit apa kos-kosan? Ini kontraan kayaknya. Ini bagi anak-anak kampus tuh biasanya paham gitu loh. Memang beda harga ya. Iya. Antara kamar mandi dalam sama kamar mandi luar. Kamar mandi dalam pakai AC. Iya, betul. Ada water heater apa enggak? Iya, TV kabel, internet. Nah. Betul. Ya. Ini kenapa kok asuransi sampai ngebahas ada yang pakai kamar mandi dalam gitu loh. Ya karena kenyataannya ada rumah sakit yang kamar mandinya di luar, Pak. Serius? Enggak, kita bicara satu bed ya. Satu bed. Iya, satu bed. Masih kamar mandinya di luar. Ya ada rumah sakit tertentu, ya kan, yang modelnya adalah ada satu bed atau dua bed yang kamar mandi sama kamar tempat tidurnya itu berbeda ruangan. Jadi orangnya harus keluar dulu dong. Iya, entah keluar dulu. Ya lu jangan bayangin kos-kosan yang tiba-tiba serombongan gitu kamarnya cuma satu. Enggak, tapi maksudnya ruangan kamar mandi emang kepisah sama ruang kamarnya. Oh, masih pakai gayung cinta itu kan? Pakai gayungnya bukan yang cinta ya. Yang ininya di tengah-tengah itu loh. Oh. Pegangan di tengah-tengah. Pegangannya kayu lagi di tengah-tengah. Ketahuan banget. Jadi sebenarnya ada ya? Ada. Di rumah sakit mana? Wah, kalau nyebut merek nanti dibilang Nggak apa-apa dong. Ya enggak lah, nanti kena pasal ini. Karakter assassination. Apa itu? Karakter assassination. Karakter assassination, pembunuhan karakter. Karakter assassination. Gara-gara belangko nih kayaknya nih. Coba. Karakter assassination. Nah, ternyata ini bertuah nih ini belangko. belangkon sakti ini. Coba. Coba. Karakter assassination. Udahlah, balik. Ya udahlah, pokoknya itulah. Gua nggak mau sebut mereknya. Ntar dibilang ngejelek-jelekin, enggak. Oh, berarti pokoknya ada rumah sakit yang gitu. Oke, kasihan juga ya kalau orang. Berarti sebenarnya kalau misalnya di polis yang kemarin gua baca, ada yang ngomong satu bed dan satu kamar mandi dalam. Ya. Berarti di polis-polis lain mungkin ada juga yang nggak pakai kamar mandi dalam dong. Iya, betul. Jadi kan gini, kenapa dipisahin kamar mandinya nih ya? Jadi kan buat lo semua yang pada denger dan menonton video ini, lo mesti tahu bahwa nggak semua orang itu punya asuransi, Pak. Betul. Kalau yang orang nggak punya asuransi, suruh bayar dengan kualitas pelayanan kamar satu ranjang dengan kamar mandi di dalam bisa jadi kemahalan. Misalnya harga kamarnya kok kemahalan, dibikinlah kelas yang berbeda. Tetap maunya satu bed nih, karena pengen nyaman, tapi nggak mau semahal itu. Ya udah dibikinin yang kamar mandinya di luar. Nah, itulah alasan beberapa rumah sakit seperti itu. Di luar misalnya rumah sakitnya rumah sakit lama ya. Tapi di luar bayar lagi dulu dong masuk WC. Iya, ada. Ada kotak. Kalau mandi 2.000. Kalau kencing 2.000. Kalau mandi 10.000. Iya. Nanti ada yang jaga tuh. 12.000 dong harusnya. Kenapa? Karena kan kalau mandi pasti kencing. Oh iya. Harusnya 12.000 bukan 10.000. Ya, nah terus karena rumah sakit begitu, nah akhirnya polis kesehatan ini, polis asuransi ini kan mengikuti bentuk rumah sakitnya. Oke. Nah, akhirnya ada beberapa asuransi yang menjelaskan secara spesifik letak kamar mandinya. Tapi memang betul kata lu, ada juga yang tidak spesifik menaruh letak kamar mandinya, jadi cuma tulis satu ranjang aja. Karena kan ada tuh yang cuma ditulis yang penting cheapest one bedroom. Ya. Jadi kamar dengan satu tempat tidur yang paling murah. Ya, betul. Berarti kalau kita di polis itu tidak ditulis ada kamar mandinya di dalam apa di luar, berarti dia harus milih yang nggak ada kamar mandinya dong. Ya, kayaknya kalau nggak ada kamar mandinya nggak ada, Pak. Loh, enggak, maksudnya bukan di dalam kamar, yang kamar mandinya di luar. luar. Nggak ada kamar mandinya gimana? Dia di empang gitu. Yang kamar mandinya di luar, maksudnya itu. Pakai infus semua di pinggir kali, pakai anduk. Kenapa? Mau mandi, Bang? Anjir, masih yang pakai itu ya. Iya. Bedeng-bedeng kayu. Lu kebanyakan nonton Dono lu.
Iya, ya maksudnya kalau misalnya di polis tidak menulis itu, berarti mau nggak mau dia harus pilih yang kamar mandinya di luar dong, atau apapun Ya. itu yang kamarnya termurah. Ya, satu ranjang dengan, ya kalau ternyata dipisahkan kamar mandinya di luar dan di dalam, ya berarti harus ambil yang termurah. Yang termurah ya, maksudnya ya. Misalnya nih ternyata rumah sakitnya bilang yang termurah itu yang kamar mandinya di dalam. Ya udah. Oh, oke. Kan belum tentu kan? Belum tentu yang termurah adalah kita berpikir oh kamar mandi di luar pasti termurah, kan belum tentu. Kita hanya berasumsi. Kamar mandi di dalam, tapi tidurnya di dalam kamar mandi. Murah itu berarti. Ya bisa jadi Iya, kan? ya, bisa jadi. Memang kamarnya lebih kecil gitu Iya kan. kan bisa segala macam. jadi makanya. Jadi kalau ternyata yang paling murah adalah satu ranjang dengan kamar mandi di dalam, ya ambil itu. Tapi kalau ternyata yang termurah adalah satu ranjang dengan kamar mandi di luar, ya Anda pun harus ambil yang itu. Karena Kalau spesifik. tidak ditulis ya. Iya, karena tidak Oke. spesifik menyebutkan letak kamar mandinya di mana. Bagi polis yang pertama nih yang tadi Betul. gua sempat baca, berarti dia berhak memilih. Betul. Gitu. Atau bahkan di situ satu tempat tidur tidak ada kamar mandinya tadi yang dia mesti ke empang, ya lu mesti ambil yang itu, bro. Nasib ya. Iya nasib, gimana ya, lu mesti siap aja pakai bedeng-bedeng itu tadi. Wah, itu sih parah banget loh rumah sakitnya ya. Udah ngantri sakit sambil bawa infus dong. Iya dong. Cantelannya pakai paku itu. Masih pakai paku itu, infusnya di itu, dicantolin situ. Aduh. Jadi teman-teman harus cek lagi nih di bagian biasanya nih untuk polis-polis kesehatan ya, berarti ya. Betul. Jadi lebih detail lagi dalam harga kamar karena mungkin polis zaman dulu ngebahasnya cuman masalah harga. Ya. Bener kan? Mungkin ada yang kamar 500, kamar 700, kamar 1 juta dan so on. Tapi polis-polis baru zaman sekarang itu ngebahasnya lebih ke cheapest 1 bedroom atau cheapest 2 bedroom biasanya seperti itu. Itu mesti diperhatiin ya, jangan sampai kita nggak perhatiin itu karena akibatnya adalah ketika kita nggak perhatiin itu, otomatis kita mesti nombok. Ketika kita masuk ke rumah sakit, salah menentukan kamar karena kita tidak detail membaca polisnya, ya otomatis kita nombok. Sama ribut sama agennya kali ya? Ya bisa jadi juga sih. Cuman kan ya gimana lu nya sendiri yang nggak baca polis kok. Iya. So, ada saran nggak dari Blangkon dulu ini buat orang-orang tuh apa harusnya? Ini Blangkon sakti nih. Nah, yang pertama ya kan, buat yang baru mau buka asuransi, ya kan baru nanya-nanya nih. Nah, pada waktu nanti lu terima proposal dari agent, ya kan, lu lihat dulu ya kan, lu perhatiin kamarnya seperti apa. Ingat ya, mulai sekarang lu tahu bahwa ada satu ranjang termurah tanpa menyebutkan letak kamar mandinya. Oke, nah ditanya ini dengan kamar mandi di dalam atau di luar. Lu nggak usah sungkan gitu loh. Nggak usah malu-malu buat karena tanya. ini kenyataannya ada, bro. Bukan cuman kos-kosan yang begitu, rumah sakit juga bisa bikin begitu. Jangan sampai udah sakit nanti pasti suruh bedeng tadi lagi tuh. Nah, itu buat yang baru mau buka. Yang sudah punya polis, lu sekarang boleh buka polisnya. Lu perhatiin gua ini punyanya yang kayak apa. Jadi ketika amit-amit harus ke rumah sakit, ya jangan sampai salah. Ya, nah, yang ketiga, lu mesti cek sebenarnya di lemari tempat penyimpanan lu itu. Cek apaan? Lu punya polis enggak? Oh iya juga, nggak punya polis, malah berobat yang di bedeng tadi. Iya